والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Teman-teman yang berbahagia, para pemirsa Mufid TV Official dan Mufid Sakitan Official, baik yang menyimak di Facebook maupun YouTube. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Walaupun Sahabat, dan pada hari ini insyaallah kita akan membaca biografi yang kelima dari buku para sahabat, yaitu biografi Zainab binti Jahash. Tempat teman-teman suaranya jelas? Saya lihat di ini dulu, di Facebook. Suaranya kurang jelas. Gimana Mas? Jelas? Suaranya kesek-kesek. Ini sedikit ada trouble di sini. Oke. Sebagaimana biasa, untuk teman-teman yang menyimak, ada beberapa runtutan dari kajian yang kita lakukan pada hari ini. Pertama, kajian dulu, lalu kemudian saya sampaikan fawaidnya, lalu tanya jawab. Di minggu lalu saya ada kelupaan, tidak membuka di grup WhatsApp dan Telegram. Setelah itu pengumuman pemenang untuk yang menyampaikan fawaid yang terbaik di luar dari apa yang saya sampaikan di dalam kajian. Untuk kajian yang minggu lalu yaitu di biografi Juwairiyah. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita baca buku sahabiat ini di halaman 38. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Dia adalah ummul mukminin yang paling mulia duta dan walinya. Lahir tahun 33 sebelum Hijriah dan wafat di tahun 20 Hijriah. Berarti kalau kita tambahkan 33 sebelum Hijriah ditambah 20 setelah Hijriah, berarti beliau wafat kurang lebih di usia 53 tahun. Dia adalah Zainab binti Jahash, wanita yang khusyuk dan ridho, ahli ibadah dan doa. Ingat akan alam akhirat merasuki perasaan dan hatinya. Dalam mihrab ibadah dan ketaatan, dia adalah contoh yang tiada duanya dan cahaya yang bersinar. Paman dari pihak ibunya adalah pemuka para syuhada dan singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Saudaranya adalah pemegang panji pertama yang dikibarkan dalam Islam, orang yang pertama dipanggil Amirul Mukminin, dan salah seorang syuhada yaitu Abdullah bin Jahash. Ibunya adalah bibi Rasulullah SAW yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Kita tahu bahwa Nabi SAW adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedangkan Zainab ini adalah anak dari Umaymah binti Abdul Muttalib. Berarti Nabi dan Zainab ini bersepupu. Nah, karena ibunya Zainab yaitu Umaymah adalah bibi Nabi dari bapaknya, berarti Umaymah adalah ammahnya Nabi. Karena Umaymah adalah saudari perempuan bapaknya Nabi. Berarti Umaymah adalah bibinya Nabi dari bapaknya.
dan bibi dari bapak disebut dengan ammah. Am kalau paman. Berbeda halnya kalau bibinya dari ibu berarti namanya khalah. Sedangkan paman dari ibu itu adalah khol. Intinya adalah Nabi dan Zainab itu bersepupu. Sebelumnya Zainab radhiyallahu anha ditawarkan untuk menikah dengan Zaid bin Harithah, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab tidak berminat untuk menikah dengan Zaid karena Zaid itu adalah mantan budak. Sedangkan Zainab adalah wanita terkemuka yang memiliki nasab dan kedudukan mulia. Teman-teman masih ingat waktu kita pertama kali kajian ini di biografi Khadijah, di mana Khadijah menikah dengan Nabi SAW. Lalu karena Khadijah tahu bahwa Nabi itu senang mencintai Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Harithah yang ketika itu statusnya masih budaknya Khadijah diberikan kepada Nabi SAW, suaminya. Maka jadilah sejak itu Zaid bin Harithah budaknya Nabi. Lalu Nabi membebaskannya dan bahkan mengangkat Zaid bin Harithah menjadi anak angkat beliau. Sehingga Zaid ini adalah maulanya Nabi sekaligus anak angkat. Saking cintanya Nabi SAW sampai kadang-kadang memanggil dia dengan Zaid bin Muhammad. Meskipun kemudian Allah menegur tidak boleh untuk menasabkan seseorang kepada yang bukan bapaknya, tetapi harus dipanggil dengan nama bapak-bapak kandungnya. Maka dikembalikanlah dengan nama Zaid bin Harithah dan bukan Zaid bin Muhammad. Ala kulli hal, Zaid bin Harithah ini adalah mantan budak. Sedangkan Zainab binti Jahsh adalah seorang wanita terkemuka, merupakan keturunan dari bangsa yang tinggi nasabnya, memiliki kedudukan yang mulia. Maka diceritakan bahwa Zainab ini diskusi dengan Nabi atau diskusi dengan ibunya. Lalu timbul rasa kurang berkenan. Karena soal perbedaan kufu tadi. Perbedaan kufu dari sisi nasab dan kedudukan di masyarakat. Maka turunlah firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan jika Allah sudah menentukan sebuah keputusan, tidak pantas bagi mereka untuk memilih opsi-opsi yang lain, untuk memilih pilihan yang lain setelah Allah memilihkan pilihan tersebut. Kemudian Allah mengatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Zaid bin Harithah adalah pilihan Nabi dan beliau memerintahkan untuk Zainab menikah dengannya. Maka di sini disebutkan, maka Zainab pun tidak mungkin memilih atau menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Maka dia pun tunduk. Dia mengatakan fa'ankahtu nafsi, saya menikahkan diriku sendiri dengan Zaid bin Harithah. Maksudnya saya bersedia, karena tidak memiliki pilihan yang lain, karena dia harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Nanti akan terkuak kenapa perintah ini atau menikah dengan Zaid ini menjadi perintah bagi Zainab. Kita mungkin orang awam mengatakan, wah, masa kok menikah itu dipaksa? Tetapi sebenarnya ada hikmah di balik pernikahan mereka berdua. Kita baca dulu. Akhirnya Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab
Zainab memegang asas prinsip yaitu tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali dengan sebab takwa saja. Karena tidak ada perbedaan soal masalah kasta di sisi Allah, ya sudah menikah dengan sebab takwa. Maka kehidupan rumah tangga mereka berdua berjalan. Ya, meskipun akhirnya Zaid menalak istrinya yaitu Zainab. Ya. Diceritakan bahwa Nabi SAW sering menahan Zaid untuk bersabar terhadap istrinya. Ya. Kenapa akhirnya ditalak? Ada yang menyebutkan bahwa Zainab itu karena memang dari awal hatinya kurang sreg, karena memang perbedaan dari sisi kedudukan, dari sisi status sosial. Ya. Dan Zainab memang orangnya, ya, di luar dari seluruh akhlak baiknya, Zainab orangnya tegas. Sehingga kadang kata-kata Zainab itu menggores hati suaminya, meskipun mungkin dia tidak bermaksud untuk melukai hatinya. Ya. Zaid kadang curhat sama Nabi tentang perlakuan Zainab. Lalu kemudian Nabi SAW menyuruh Zaid untuk bersabar. Ya. Makanya nanti di dalam firman Allah yang coba kita baca duluan ya, di bagian bawah. Maaf, di bagian awal dari firman Allah yang ada di buku ini. Coba kita lihat. Wa itaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaik. Ya, amsik alaika zaujak. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Siapa maksudnya ini? Zaid bin Harithah. Kamu bilang apa yo? Amsik alaika zaujak. Pertahankan saja istrimu. Ya, sabar saja. Biarlah kamu sama Zainab. Ya. Apa kata Allah? Wattaqillah. Bertakwalah engkau wahai Muhammad kepada Allah. Ini Nabi ditegur langsung oleh Allah. Karena kalimat-kalimat Nabi untuk Zaid bersabar sama istrinya. Nah, loh, emang Nabi salah apa? Apa salahnya untuk mengatakan sudah sabar aja? Loh, bukannya bagus? Bukannya bagus? Di sini ada rahasianya. Apa kata Allah setelahnya? Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih wa takhshan nas wa wallahu ahqqu an takhshah. Apa kata Allah? Engkau itu sebenarnya menyembunyikan di dalam hatimu apa yang sudah dinyatakan oleh Allah, tapi engkau takut sama manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Ya. Apa maksudnya? Gini teman-teman. Jadi sebenarnya Nabi SAW itu sudah tahu bahwa saat ini Allah mau Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab. Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Nah, yang diinginkan oleh Allah adalah Zainab dan Zaid nikah. Lalu nanti mereka akan ditakdirkan oleh Allah untuk bercerai. Lalu Allah sudah beritahu kepada Nabi bahwa nanti Zainab binti Jahsh akan jadi istrinya Nabi. Tapi Nabi SAW meskipun sudah tahu skenario langit ini dari Allah, skenario nanti begitu, nikah dulu lalu pisah lalu engkau menikahi janda dari anak angkatmu. Nabi tahu, tapi Nabi takut dengan manusia. Takut dengan perkataan-perkataan orang. Itu gimana sih? Masa Nabi itu menikahi anak janda dari anak angkatnya? Ya. Padahal Allah ingin membongkar ke tradisi-tradisi atau meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan yang mencela tentang pernikahan seseorang dengan mantan atau janda dari anak angkatnya. Allah ingin menghancurkan tradisi kalau sudah angkat anak, itu anaknya kayak anak kandung. Makanya tadi saya sebutkan bahwa Zaid itu sering disebut dengan Zaid bin Muhammad.
Zaid anaknya Muhammad, padahal Zaid bin Harithah. Kenapa? Memang orang di zaman dahulu kalau angkat anak itu kayak anak kandung. Jadi nanti kalau anak angkat menikah dengan perempuan, lalu kemudian bersatu, lalu bercerai, lalu ini dianggap janda si anak angkat ini dianggap apa? Kayak menantu. Dan nggak boleh dinikahi oleh bapak angkat. Nah, tradisi yang seperti ini, mengangkat anak lalu menasabkannya kepada orang tua angkat seolah-olah jadi kayak anak kandung, lalu berefek kepada pernikahan. Ini yang ingin Allah hancurkan. Ya. Ingin Allah tunjukkan bahwa anak angkat, tapi nggak ada hubungannya soal mahram. Ya. Anak angkat harus dinasabkan kepada bapak kandung, bukan kepada bapak angkat. Anak angkat kalau dia menikah lalu kemudian bercerai, maka itu jandanya itu tetap bukan mahramnya si bapak angkatnya, gitu. Nah, jadi kenapa kok Nabi sering menahan Zaid agar tidak menceraikan istrinya? Karena Nabi manusia biasa yang khawatir nanti ada celaan-celaan dari kaum muslimin. Ya. Kok bisa ada bapak angkat menikahi janda anak angkatnya? Ya. Dan makanya Allah langsung menegur Nabi. Ya. Kamu takut sama manusia, padahal Allah harus lebih ditakuti daripada manusia. Sampai-sampai kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katima syai'an la katama hadhil ayah." Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyembunyikan sebuah ayat, dia tidak menyebutkan ayat tersebut kepada kaum muslimin, niscaya Nabi akan menyembunyikan ayat ini. Apa itu? Ya, coba antum bayangkan, kita ditegur oleh seseorang. Tentu kita malu kalau teguran itu sampai ke orang lain, ya atau tidak? Nabi ditegur oleh Allah langsung. Karena Nabi itu berat hati. Makanya dia bilang, Zaid, udah sabar aja. Lalu Allah negur langsung. Ya. Sebagai seorang manusia biasa, tentu ada rasa berat hati. Waduh, jangan sampai nih, aku udah malu nih ditegur oleh Allah, jangan sampai ketahuan sama yang lain. Tapi apa yang terjadi? Nabi tetap menyampaikan ayat ini kepada orang-orang, sehingga orang-orang tahu bahwa Nabi itu sempat menyembunyikan apa yang dia sudah tahu dari Allah. Ya. Makanya katanya Anas bin Malik, kalau Nabi itu memang punya niat-niat untuk menyembunyikan ayat, tentu ayat ini disembunyikan oleh Nabi. Karena ini seolah-olah nanti mempermalukan Nabi. Semoga teman-teman memahami cerita yang saya maksud ini. Jadi balik lagi, Zaid bin Harithah itu menikahi Zainab, tapi karena perbedaan kufu, maka akhirnya Zainab kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti suaminya. Lalu akhirnya suaminya kadang curhat sama Nabi. Lalu Nabi bilang tahan aja, sabar saja. Ya. Meskipun Nabi sebenarnya sudah tahu bahwa skenario Allah adalah mereka berdua nanti memang akan pisah. Lalu kemudian Nabi akan menikahi Zainab. Kita lanjutkan. Ya. Lalu Allah menikahkan Zainab dengan Nabi. Tentu setelah habis masa iddahnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW justru memerintahkan Zaid sendiri untuk melamar Zainab. Ya. Tapi kemudian Zainab setelah mendengar bahwa Nabi akan melamar dirinya, Zainab itu bilang istikharah dulu. Ya. Lalu kemudian turun ayat ini. Artinya nggak pakai istikharah lagi. Ini memang sudah perintah dari Allah dan Allah menikahkan langsung. Makanya tadi disebutkan Ummul Mukminin adalah yang paling mulia duta dan walinya karena dia memang menikah tidak pakai wali manusia, tetapi dinikahkan langsung oleh Allah dari langit ketujuh. Apa kata Allah di dalam ayat kelanjutannya tadi? Falamma qada Zaidun minha watara, dan setelah Zaid menceraikan istrinya, tidak ada lagi keperluan bersama istrinya, apa kata Allah? Zawwajnakaha, ya, kami nikahkan kamu dengan dia, Muhammad dengan Zainab, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya orang-orang mukmin itu tidak memiliki rasa berat hati dalam masalah apa? Fi azwaji ad'iyaihim, untuk menikah dengan istri-istri dari anak-anak angkat mereka. Ya.
Allah ingin kaum muslimin melihat Nabi saja menikahi janda dari anak angkatnya. Nabi menikahi Zainab. Allah ingin menghancurkan tradisi-tradisi yang berlaku di kalangan orang Arab yang menjadikan anak angkat seolah-olah kayak anak kandung. Nah, idza qadaw minhunna watara. Ya. Allah ingin agar kaum mukminin tidak merasa berat untuk menikahi istri dari anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu sudah memang menceraikan istrinya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat ini ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, bahkan nama Zaid disebut langsung oleh Allah di dalam ayat ini, dan Allah menikahkan langsung Zainab dengan Nabi SAW tanpa wali dan tanpa saksi. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha meraih kemuliaan besar dari Allah Ta'ala karena Allah menjadikannya sebagai ummahatul mukminin, ya, sebagai ummul mukminin, menjadi seorang istri Nabi yang suci. Zainab membanggakan dirinya di atas ummahatul mukminin yang lain. Dia berkata, zawwajakunna ahlikun wa zawwajani Allah Ta'ala min fawqi sab'i samawat. Dia berkata, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian sendiri, sedangkan aku dinikahkan langsung, ya, oleh Allah dari atas langit ketujuh. Zainab radhiyallahu anha dikenal sebagai wanita yang baik, bertakwa, berakhlak mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Zainab binti Jahash menyaingiku dalam memperoleh kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih baik dalam masalah agama daripada Zainab. Dia adalah wanita yang paling bertakwa kepada Allah, paling jujur kata-katanya, paling kuat silaturahimnya, dan paling besar sedekahnya. Sesungguhnya Allah menikahkannya dan berfirman tentang hal itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati Zainab. Sungguh dia mendapatkan kemuliaan di dunia yang tidak disaingi kemuliaan apapun. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, asra'ukunna bi luhuqan atwalukunna ba'a. Yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang depannya di antara kalian. Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepadanya berupa kecepatannya dalam menyusul beliau. Ya, dia, Zainab, adalah istrinya Nabi di surga. Apa kata Aisyah? Nabi pernah bersabda kepada para istri. Ya, kata beliau, yatba'uni atwalukunna yada. Yang mengikutku nanti adalah yang paling panjang tangannya dari kalian. Kami pernah berkumpul untuk merentangkan tangan-tangan kami. Kami panjangkan tangan-tangan kami ke dinding, ya, untuk mengukur siapa dari kami yang paling panjang tangannya. Karena Nabi tadi mengatakan yang paling cepat menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Ya. Padahal Zainab ini adalah wanita yang pendek. Ya, biasanya kalau pendek kan pendek juga tangannya. Ya, kalau tinggi jenjang kakinya maka panjang juga tangannya. Kami ukur tangan-tangan kami ini. Kami bilang siapa yang paling panjang ya? Ya, yang akan menyusul Nabi lebih dahulu. Ternyata dari istri-istri Nabi yang mendahului adalah Zainab. Beliau wafat padahal beliau adalah yang paling pendek, bukan yang paling tinggi dari kami. Maka sadarlah kami bahwa ternyata yang dimaksudkan Nabi paling panjang tangannya bukan panjang tangan fisiknya, melainkan yang paling banyak sedekahnya. Tangannya rajin, dia menyamak kulit, menjahitnya hingga menjadi wadah, lalu menyedekahkannya di jalan Allah. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata dalam Siyar A'lamin Nubala, ada yang berkata bahwa Nabi SAW menikahi Zainab pada bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah dalam usia 25 tahun. Saya koreksi sedikit, betulkah 25 tahun? Kita lihat tadi, Zainab lahir di tahun berapa? 33 sebelum Hijriah. Menikah dengan Nabi di tahun berapa? Disebutkan tahun 5 Hijriah. Berarti 33 tambah 5. Berapa usianya? Ya, 38. Wallahu alam, ini
Ada sebagian yang mengatakan dinikahi Nabi pada usia 53, tapi yang benar 53 itu adalah meninggalnya. Ya, ada juga yang mengatakan di buku ini disebutkan usia 25. Dan wallahu alam yang benar adalah menikah di usia kurang lebih 35 ke atas. Dia adalah wanita yang solehah, ahli puasa, ahli sholat dan berbakti. Dikenal dengan nama Ummul Masakin, yaitu ibunya orang-orang miskin. Dari Barzah bin Rafi', dia berkata, Umar radhiyallahu anhu mengirimkan pemberian kepada Zainab. Zainab radhiyallahu anha berkata, semoga Allah mengampuni Umar. Orang selainku tentunya lebih mampu untuk membagikan uang ini. Mereka berkata, semuanya untukmu. Maka Zainab berkata, oh, subhanallah. Maka dia menutup diri darinya dengan kain. Ya, dia menutup diri dari harta tersebut dengan kain dan berkata, tuangkanlah, tutupilah dengan kain. Lalu dia membagikannya kepada kerabatnya, anak-anak yatim. Lalu memberiku sisanya, dan ternyata sisanya adalah 85 dirham. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan dia berdoa, ya Allah, jangan sampai pemberian Umar sampai kepadaku lagi sesudah tahun ini. Zainab binti Jahash wafat tahun 20 Hijriah. Ya. Saat ajal tiba, dia berkata, sesungguhnya Allah telah menyiapkan kain kafan. Kemudian Umar akan mengirimkan kain kafan lagi untukku. Bila memang demikian, maka sedekahkanlah salah satunya. Dan setelah kalian menjulurkan kain kafan ke seluruh tubuhku, jika kalian mampu, sedekahkan sarungku. Ya, maka lakukanlah. Semoga Allah meridhoi Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, seorang wanita yang khusyuk dan ridha, ahli ibadah dan berdoa. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah yang kita baca dari biografi Zainab binti Jahash. Saya pamit sebentar. Mati Allah. Pada hari ini kita nggak ada jeda. Kita langsung dalam pembahasan fawaid yang bisa kita ambil dari kisah Zainab binti Jahash ini. Ya, faedahnya sangat banyak. Pertama, adalah sebuah kewajaran bila seseorang mempertimbangkan kufu. Kufu itu kesetaraan dalam menikah. Tetapi sekufu bukanlah keharusan dalam menikah. Makanya tadi ketika Zainab akan dikawinkan dengan Zaid bin Harithah ini, ada pertimbangan dia loh. Ya. Zainab faedahnya sangat banyak. Seorang wanita mulia. Zaid pertama, seorang mantan adalah budak. Sebuah kewajaran ya. Masa iya bila seseorang mempertimbangkan kufu. Dan ini kufu itu kesetaraan. Pertimbangannya akhirnya sempat membuat Zainab menolak. Tetapi sekufu bukanlah keharusan dalam kecuali setelah dia makanya tadi mengetahui bahwa ini adalah Zainab akan cuma dikawinkan dengan semata-mata Harithah ini. Ada pertimbangan usulan Nabi, bukan ide. Tetapi ini adalah perintah dari Allah. Iya. Bila seseorang mempertimbangkan kufu. Dan ini kufu itu tidak kesetaraan. Pertimbangannya akhirnya sempat membuat Zainab menolak. Tetapi sekufu bukanlah keharusan dalam kecuali setelah dia dari sisi ekonomi. Makanya tadi mengetahui bahwa ini adalah kemudian kufu dari sisi kedudukan sosial. Akan tetapi bila memang hal-hal seperti ini ada yang lebih utama, misalnya karena kesolehan atau ketakwaan, ya, lalu kemudian itu bisa menghapuskan permasalahan ekonomi. Begitu juga misalnya di tempat kita orang juga gak ada masalah, ya.
Apabila seorang bangsawan menikah dengan seorang yang dari desa, bukan sesuatu yang masalah, maka kufu bukanlah sebuah keharusan yang harus dipertimbangkan. Hanya saja boleh. Faidah yang kedua adalah bagaimana Zainab itu patuh kepada Allah dan Rasulnya. Makanya setelah turun Al-Ahzab ayat 36, tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memilihkan sebuah pilihan, lalu mereka beralih kepada pilihan yang lain. Maka dia pun patuh kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia mengatakan, aku nikahkan diriku. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apabila memang sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak pantas bagi kita untuk memilih pilihan yang lain. Ya, dalam berbagai hal seperti soal syariat, soal hukum, soal kewajiban, seperti mencakup tentang sholat, mencakup soal pakaian, mencakup soal halal haram, pekerjaan, muamalah. Lalu kita mengatakan, waduh ini kalau menurut saya memberatkan saya. Ya. Seperti misalnya bekerja ya. Kita katakan, oh pekerjaannya ini riba, yang ini halal. Kemudian ketika menyebutkan masalah riba, tersentil nih. Ya, karena pekerjaannya berhubungan dengan itu. Lalu mereka mengatakan, aduh ini berat untuk saya. Ya udahlah, nggak usah dengerin kajiannya, atau ustadznya nggak usah dipanggil lagi. Khawatirnya nanti kalau menyinggung soal riba, akhirnya membuat kami jadi kesusahan untuk bekerja. Ya. Nah, faedah yang lain adalah perceraian itu tidak bermakna aib. Jika ada wanita diceraikan suami, itu tidak bermakna otomatis menjadi aib bagi si perempuan. Sebagaimana ketika Zainab diceraikan oleh Zaid bin Harithah, itu bukan sebuah aib bagi Zainab. Ya. Bahkan ada hikmah di balik itu, di mana Zainab akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW. Zainab setelah bercerai, akhirnya menikah dengan orang yang jauh lebih baik ya, daripada suami yang pertama. Artinya kalau ada perceraian, kita jangan pernah menghujat, ya. Tahan lisan dari mengatakan misalnya, ya itulah wajar aja kemudian diceraikan atau bercerai sama suaminya. Itu pasti itu istrinya itu istri yang jelek itu. Ya. Tidak seperti itu. Bahkan ada seorang duda yang datang ke tempat saya, dia mengatakan begini, Ustadz saya itu mau menikah dengan seorang perempuan yang bapak ibunya itu bercerai. Nah, kata mama saya, ya, kata si duda ini, kata mama saya jangan, ya, karena itu perempuan adalah anak dari suami istri yang bercerai. Ya. Kalau mau menikah itu, maka jangan yang bapak ibunya bercerai. Loh apa masalahnya? Emang kita mau nikah sama mamanya? Ya. Kita mau menikah dengan anaknya. Adapun perceraian itu adalah urusan bapak ibunya. Ya. Sebagian orang justru menghambat atau mempersempit ruang-ruang untuk menikah antara seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan perceraian. Ya. Perceraian bukan aib. Ya. Perceraian bagian dari rumah tangga yang kadang ada selamat, ya, kadang tidak. Di antara para sahabat banyak yang bercerai. Bagaimana Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Nabi pernah menceraikan Hafsah, istrinya. Sebagaimana yang kita baca di dua pertemuan yang lalu. Sebagaimana juga Zaid bin Harithah menceraikan Zainab. Kita katakan rumah tangga yang utuh sampai hajal menjemput itu adalah sebuah keutamaan. Tapi bila terjadi perpisahan itu bukanlah aib, ya, karena bisa jadi Allah memang mentakdirkan sesuatu yang lebih baik bagi suami dan istri ini. Nah, faedah yang lain, kalau janda maka baru boleh menikah setelah habis masa iddah. Di faedah yang lain adalah sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram.
Makanya Nabi SAW menikah dengan sepupunya yaitu Zainab binti Jahash setelah sepupunya menjanda. Ya. Karena boleh menikah, maka berlakulah hukum mahram antara kita dengan sepupu. Seperti tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh boncengan, tidak boleh jabat tangan lawan jenis ya, dengan sepupu yang lawan jenis. Saya pernah bilang sama sepupu saya waktu lebaran, gini aja ya kak. Gitu. Kata sepupu saya, loh masa kita tidak boleh bersalaman? Saya bilang kita tidak boleh karena kita bukan mahram. Apalagi mahram? Ya, kalau mahram itu boleh menikah. Dia bilang, siapa juga yang mau menikah sama kamu? Kamu kan adekku. Orang awam nggak paham ya. Kita katakan intinya kita bukan mahram. Bukan mahram itu artinya boleh menikah dan berlaku hukum-hukum seputar yang bukan mahram. Dan itu berlaku pada sepupu sekali. Nah, faedah yang lain, anak angkat tidak berlaku hukum mahram. Tidak berlaku seperti anak kandung. Maaf, saya ganti kata-katanya. Anak angkat tidak berlaku hukum seperti anak kandung. Hukum anak kandung. Sehingga tidak mengapa. Tidak berlaku hukum anak kandung misalnya tidak dapat warisan. Kalau kita punya anak angkat adalah anak angkat. Dia tidak punya jatah warisan. Begitu juga kalau anak angkat kita ini misalnya laki-laki menikah dengan perempuan. Maka istri dari anak angkat bukan mahram bagi bapak angkat. Bila anak angkatnya adalah perempuan, maka anak angkat ini bukan mahram bagi si bapak angkat. Begitu juga si anak angkat bila menikah dengan laki-laki, maka laki-laki yang menjadi suami anak angkat ini bukan mahram dari mama angkat. Nah inilah yang tadi saya bilang ingin dibongkar oleh Allah. Melalui pernikahan antara Zaid dengan Zainab. Lalu kemudian Allah takdirkan mereka berpisah. Lalu Zainab dinikahkan oleh Allah langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Maka konsekuensi yang lain adalah tidak mengapa menikahi janda anak angkat. Bila kita punya anak angkat lalu kemudian dia menikah dengan laki-laki, ya, maaf, bila kita punya anak angkat misalnya laki-laki lalu dia menikah dengan perempuan, maka bapak angkat boleh menikahi janda dari anak angkatnya. Buktinya adalah Nabi menjadi bapak angkatnya Zaid menikah dengan Zainab yang merupakan mantan istri Zaid. Faedah yang lain, Nabi menikah tanpa wali dan saksi itu berlaku, tapi hanya bagi Nabi. Apabila ada orang di zaman sekarang mengatakan dirinya saya menikah, tapi saya nggak perlu wali dan nggak perlu saksi, kita katakan, oh apakah Anda Nabi? Nah, sementara Nabi SAW pernah mengatakan la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kalau tidak dengan wali. Faedah yang lain, membanggakan sesuatu tidak bermakna sombong. Sebagaimana tadi Zainab binti Jahash sempat membanggakan dirinya di atas istri-istri Nabi yang lain. Dia mengatakan kalau kalian semua dinikahkan oleh keluarga kalian, oleh wali-wali kalian. Sedangkan saya dinikahkan langsung oleh Allah dari atas langit ketujuh. Ya. Apakah kita bilang, berarti Zainab ini orangnya sombong dong? Kita katakan, oh tidak. Buktinya istri-istri Nabi yang lain yang ya, ibaratnya menjadi korban dalam tanda kutip dari kata-kata Zainab ini. Seperti Aisyah termasuk diantaranya. Aisyah justru memuji akhlak dan kebaikan Zainab. Lalu untuk apa dia membanggakan sesuatu? Untuk sesuatu yang kita mungkin tidak paham. Seperti saya pernah bilang, maklum kalau di dalam poligami biasanya memang ada persaingan antara istri-istri. Sehingga mungkin pada suatu ketika Zainab membanggakan dirinya karena ya namanya juga antara istri kadang-kadang ada persaingan-persaingan. Ya.
tapi tidak bermakna yang bersangkutan kemudian sombong. Contoh yang lain misalnya seseorang membanggakan prestasi di dalam sekolah, ya, dalam akademis, tapi tidak bermakna untuk menyombongkan diri, melainkan untuk memotivasi yang mendengarkannya. Maka ini tidak mengapa. Nah, artinya kita yang mendengar tidak boleh langsung menjustifikasi kesombongan. Hanya saja yang mengatakan ini, jangan sampai Anda mengucapkan prestasi atau mengucapkan sesuatu yang membanggakan adalah dalam rangka untuk menyombongkan diri. Faedah yang lain, bisa jadi kita tidak suka dengan sesuatu namun itu baik bagi kita. Lihat hikmah di balik perintah Allah kepada Zainab untuk mau menikah dengan Zaid. Ya. Ada hikmah besar yang diinginkan oleh Allah dan itu baik. Ya. Apa itu? Satu, tradisi-tradisi yang salah di kalangan orang Arab ketika itu seputar anak angkat hilang. Dibongkar oleh Allah. Yang kedua, akhirnya Zainab menikah dengan Nabi SAW dan menjadi salah satu ummahatul mukminin. Ini menunjukkan kepada kita kebaikan Zainab. Ya, dia terima setelah dia menjalankan perintah Allah. Meskipun di awalnya dia tidak suka. Jadi bisa jadi kita tidak suka dengan sesuatu tapi itu baik bagi kita. Dan Allah lebih tahu. Sebagaimana Allah katakan, ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian suka dengan sesuatu tetapi itu ternyata adalah, bisa jadi kalian tidak suka dengan sesuatu tetapi itu ternyata baik untuk kalian. Ya. Lalu Allah katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara kalian tidak mengetahui. Faedah yang lain, Allah di atas langit. Sebagaimana tadi perkataan Zainab, wa zawwajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Dan Allah menikahkan aku langsung dari atas langit ketujuh. Apa katanya tadi? Dari atas langit ketujuh. Berarti Allah di mana? Ini termasuk di antara satu dari ribuan dalil bahwa Allah itu di atas langit. Teman-teman yang dirahmati Allah, hikmah yang lain, meski kadang cemburu, tetaplah memuji madumu. Ini adalah untuk para akhwat. Bila dia adalah satu dari sekian istri suaminya, maka meski mungkin kadang-kadang Anda cemburu, coba lihat bagaimana Aisyah. Aisyah meskipun dia kadang cemburu dengan Zainab, dia bilang Zainab itu menyayangiku dalam kedudukan di sisi Nabi. Dan dia orangnya bertakwa, jujur, silaturahim, dan paling banyak sedekah. Dua faedah yang terakhir, rajinlah bersedekah dan membantu orang miskin. Dan yang terakhir, jika kita memiliki sesuatu, lalu kita dapati pemberian dari orang lain yang sejenis, maka ada baiknya yang sudah dimiliki atau yang baru dipunya disedekahkan kepada orang lain. Contoh, kita punya sepatu, kemudian kita dapat sepatu baru dari online. Sepatu yang lama ada baiknya disedekahkan kepada orang lain. Sebagaimana Zainab tadi, dia mengatakan saya sudah punya kain kafan, lalu kemudian nanti sangat memungkinkan Allah, Umar akan menyedekahkan kain kafan yang lain. Ya, maka sedekahkanlah salah satunya. Ya, itu yang sering dikatakan juga oleh istri saya. Kita kalau punya barang baru, maka barang yang lama dan masih layak untuk dipakai oleh orang lain, mungkin bisa ditawarkan ke orang lain. Siapa tahu ada yang senang untuk menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca dari biografi Zainab binti Jahash. Begitu juga fawaid-fawaid yang bisa kita dapatkan dari kisahnya ini. Sedikit saya ulang sebuah faedah yang tidak disebutkan di dalam buku ini, bahwa pernikahan Zaid dan Zainab itu adalah skenario Allah. Ya, ada hikmah yang Allah ingin sebutkan atau Allah ingin berikan kepada kaum muslimin terkait permasalahan anak angkat.
yang dahulu dianggap anak angkat itu seperti anak kandung, sampai-sampai Nabi pernah menyebut Zaid itu dengan Zaid bin Muhammad, padahal tidak boleh menasabkan kepada yang bukan bapak. Ya. Maka skenario-nya adalah anak angkat Nabi menikah dengan sepupunya Nabi, lalu kemudian sepupu Nabi dengan anak angkatnya ini kemudian akan berpisah, lalu Nabi menikahi janda dari anak angkatnya. Wallahu alam bisawab. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman memposting di grupnya masing-masing. Ya, baik grup Umroh Akhwat yang pernah safar bersama saya, begitu juga di grup Balikpapan Mengaji Sunnah dan grup Indonesia Mengaji Sunnah, baik yang ada di WhatsApp maupun yang ada di Telegram. Baik. Saya dahulukan yang di grup-grup. Nanti bila tidak ada, lalu saya pindah ke YouTube dan Facebook. Nah, tapi untuk teman-teman yang bertanya kepada saya lewat grup WhatsApp dan Facebook, kalau saya sudah lihat ya, jam 10 ke atas grupnya tidak naik ya, chattingannya tidak naik ke atas, berarti saya asumsikan tidak ada yang bertanya. Baik. Saya lihat di grup WhatsApp yang bertanya ke saya tidak ada. Ya. Adanya grup Biro Jodoh nih, ya, pada posting apa nih, CV. Ya, semoga mereka mendapatkan jodohnya masing-masing. Nah, oh ya, kita punya Biro Jodoh teman-teman, Biro Jodoh Mufid yang sudah digalakkan dari 1 tahun yang lalu di bulan Muharram, dan kita di angkatan 2 ini ya baru digerakkan lagi lewat Telegram. Baik. WhatsApp tidak ada sama sekali, saya pindah ke Telegram. Telegram jam 10 ke atas tidak kelihatan. Oke, saya pindah ke YouTube Mufid TV dulu. Saya baca di top chatnya, di chat yang ada di kanan ya, di live chat ini. Palangkaraya hadir, suaranya nggak jelas, suaranya storsing. Tadi nggak jelas, sekarang sudah jelas. Alhamdulillah sudah bagus. Afwan halamannya belum ganti. Halaman apa ya? Ya. Afwan Ustadz suaranya menumpuk, suaranya ada 2. Alhamdulillah udah bagus. Masya Allah, entah kenapa saya senang jika Ustadz menyebut istri tercinta. Maksudnya? Hah? Raihanah Ummu Windy. Masya Allah, kenapa saya senang jika Ustadz menyebut istri tercinta? Istri tercinta? Maksudnya istri saya atau istri siapa? Fawaid tambahan, jika mempunyai keahlian atau keterampilan, gunakanlah dengan baik dengan menyedekahkan hasil. Untuk teman-teman yang menyimak dan ingin menyebutkan fawaid tambahan, tempat menyebutkannya bukan di live chat tetapi di komen di bawahnya nanti. Ya, kan kita posting dulu si videonya ini, baru kemudian teman-teman komen di kolom komentarnya fawaid tambahannya di luar dari fawaid yang saya sebutkan. Oke? Mana nih? Izin bertanya, jadi hukum anak angkat bagi orang tua termasuk mahram atau bukan? Jadi hukum anak angkat bagi orang tua termasuk mahram atau bukan? Nah, saya nggak paham pertanyaannya, tapi yang jelas anak angkat itu tidak bisa menjadi mahram kecuali bila disusukan. Ya, kecuali disusukan. Atau ya anak angkat ini dinikahkan sama anak kandung. Ya.
Ketika anak angkat dinikahkan sama anak kandung, ya, maka dia akan menjadi mahram dari bapak atau ibu angkatnya. Tergantung anak angkatnya ini laki atau perempuan. Atau apa tadi saya bilang? Disusukan. Tetapi kalau mau disusukan supaya jadi mahram itu ada 3 syaratnya. Siapa yang tahu? Coba komen. 3 syarat persusuan baru bisa mengharamkan si anak angkat. Yang tahu saya beri hadiah. Ya. Zainab bintu Jahash mendapat yang lebih baik. Bagaimana dengan Zaid, Ustadz? Zaid jadi anak angkat Nabi itu dia udah menyenangkan. Ya. Kita pikir tuh, kita jadi anak angkat dari orang terpandang. Ya. Senang nggak tuh? Bagaimana kalau jadi anak angkatnya Nabi? Izin bertanya, jika sepupu kita langsung tiba-tiba datang dan menyodorkan tangan untuk salaman, itu gimana menolaknya, Ustadz? Tadi saya bilang, kalau dia menyodorkan tangan, kita bilang gini aja ya kak, gitu. Gini aja ya kak. Soalnya kadang nggak enak kalau tangannya sudah disodorkan. Ya kita gini aja. Sekali kita nyodorkan, itu menunjukkan bahwa kita kalah. Dan kekalahan pertama akan mengakibatkan kekalahan-kekalahan berikutnya. Jadi jangan pernah ngalah kalau sepupu datang dan menyodorkan tangan untuk menjabat tangan, maka langsung tolak dan tangkupkan tangan. Katakan gini saja kak. Nanti kalau dia nanya, oh nggak boleh kak sekarang? Oh nggak boleh kak, bukan dari sekarang. Dari 1400 tahun yang lalu sudah nggak boleh ternyata. Ya, karena kita bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram itu artinya orang yang tidak boleh menikah. Nah, karena kita bukan mahram berarti kita boleh menikah. Kalau dia bilang ya sudah kita nikah aja, bagaimana? Ya. Barulah oh enggak gitu ya. Kalau dia bilang oh enggak, siapa juga yang mau nikah sama kamu, seperti kata kakak sepupu saya. Siapa juga mau nikah sama kamu? Kamu kecil aja saya yang gendong, kata dia. Ya, saya bilang ya, yang jelas Islam seperti itu. Ya. Lama kelamaan sepupu-sepupu sudah mulai paham. Oh ini Pak Ustadz ini. Ya. Jadi kalau sudah ketemu ya, akhirnya menangkupkan tangannya. Dia sudah paham bahwa kita tidak akan mau menjabat tangan. Ingat, kekalahan pertama akan mengakibatkan Anda kalah terus menerus. Ustadz, apa hukum suami minta uang untuk Nur Cibi-Cibi? Apakah ini nama asli? Ya, saya tidak yakin ini nama asli. Nur Cibi-Cibi. Nah, jadi bagus pakai nama-nama asli. Ya. Nah. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum suami minta uang kepada istri untuk buat rumah? Minta uang untuk buat rumah berarti rumahnya istri. Kalau istri punya kemampuan, maka istri bilang, oke, saya bangun tapi ini rumah saya. Dan terus terang saya pribadi sangat menentang patungan suami istri untuk buat rumah. Ya, kenapa? Kita tidak pernah tahu perjalanan pernikahan. Siapa tahu kemudian pisah dan bercerai. Ya, lalu kemudian berebutan di rumah. Ya, rumah punya siapa? Jadi pilih, rumah dibangun oleh istri saja atau suami saja. Kalaupun ternyata uangnya nggak cukup dan harus patungan, maka harus diperhitungkan berapa uang si suami, berapa uang si istri. Sehingga manakala ternyata bercerai lalu kemudian dijual rumahnya, maka akan kelihatan berapa persentase dari hasil penjualannya untuk si suami maupun si istri. Ya, patungan yang gak jelas itu akan berakibat ketidakjelasan juga manakala ternyata Allah takdirkan berpisah. Saya pernah mendengar ada seorang akhwat. Ya. Akhwat ini ayahnya punya rumah. Suaminya ikut-ikut mau renovasi itu rumah. Akhirnya dibuatlah dapur. Keluar uang suami 10 juta, 20 juta. Ternyata meskipun sudah menikah cukup lama dan anak sudah beberapa, ternyata Allah takdirkan mereka pun akhirnya berpisah. Apa kata si suami? Uang saya di dapur ini 10 juta. Saya minta kembali uang saya. Apa kata bapak mertua? Kewajiban untuk
menyediakan rumah itu kewajibanmu. Seandainya kamu dulu harus mengontrak tanpa tinggal di rumah saya, uangmu sudah akan keluar jauh lebih banyak daripada 10 juta. Ya. Apa yang terjadi? Pertengkaran, ketidakjelasan uang, ketidakjelasan pembagian harta. Begitu ya, Mbak Cibi-Cibi. Nah. Ustadz bertanya, apakah ada batasan usia untuk menjadikan seseorang menjadi anak angkat? Apakah ada batasan usia untuk menjadikan anak angkat? Ya. Menjadi anak angkat tidak ada batasan usia, tapi ada jadi batasan mahramnya. Makanya tadi kalau ada yang menyebutkan 3 syarat, ya. Ini pada Fatimah Yusnita nih menyebutkan 3 syarat menjadi mahram, tapi yang 3-nya dia tulis lupa. Kalau seandainya diangkat jadi anak di usia dewasa pun boleh-boleh aja. Tapi ingat, tidak bisa menjadi mahram. Ya, kecuali dinikahkan sama anak kandung si bapak angkat. Tapi kalau dia diangkat anak dari kecil, ya, dan ingin dijadikan mahram dari kecil, maka harus lewat jalur persusuan, dan susu baru jadi mahram kalau terpenuhi 3 syarat. Amira Az-Zahra mencoba menjawab, maksimal 2 tahun sampai kenyang dengan cara sampai tertidur dan penyusuannya minimal 5 kali. Sampai tertidur? Belum tentu. Ya, berapa banyak anak nyusu, ya, nggak tidur tapi kenyang sudah. Salah. Amira Az-Zahra, kalau bahasa Balikpapan nyelibit. Ya. Dikit lagi benar. Fatimah Yusnita minimal 5 kali sampai kenyang disusukan saat belum usia 2 tahun. Umur 3 lupa. Nan Pras, bismillah Ustadz, pada umur berapakah untuk anak angkat laki-laki sudah dianggap balik? Berapa umur berapa anak angkat laki-laki dianggap balik? Nggak ada hubungannya antara balik dengan diangkat tidak diangkat. Ya, Nan Pras. Tidak ada hubungannya antara status balik dengan anak angkat bukan anak angkat. Balik adalah balik, mau diangkat kah, anak kandung kah, anak pungut kah. Ya. Balik itu sesuatu yang lain. Nah, permasalahan pada anak angkat adalah jadi mahram atau enggak jadi mahram, begitu. Ya, nanti loh. Jadi kayak kalau mahram bagaimana? Nah, saya sudah sebutkan tadi. Kalau mau jadi mahram dan anak angkat itu adalah anak angkat di usia dewasa, nikahkan sama anak kandung. Bila mau dijadikan mahram tanpa lewat jalur pernikahan berarti lewat persusuan. Begitu. Tapi untuk jalur persusuan ada 3 syaratnya. Ustadz, apakah saudara susu itu menjadi mahram berlaku juga untuk adik-adiknya? Apakah saudara susu menjadi mahram? Iya. Kalau si ibu angkat, ibu susu ini punya anak, maka anaknya dari si ibu angkat adalah mahram buat si anak susu. Dan menjadi mahram untuk ibu susunya. Tapi tidak menjadi mahram untuk anak dari ibu susu buat si adik-adiknya. Nah, berlakunya untuk dirinya, jalurnya ke ibu susu dan ke anak-anaknya ibu susu. Ya. Oh maaf, tidak berlaku untuk saudara-saudaranya. Maaf, tidak berlaku untuk saudara-saudaranya. Si anak angkat ini, si anak susu. Tapi berlaku untuk ibu susu dan ke anak-anaknya. Begitu juga ke saudara-saudarinya sampai ke nenek-neneknya. Bagaimana saran Ustadz agar istri kita mendekati sifat-sifat seperti Zainab? Tentu melalui pendidikan. Siapa yang didik siapa? Suami didik istri. Begitu juga
istri dibawa ke pengajian-pengajian supaya terus mendapatkan siraman rohani. Susilawati disusui sampai kenyang minimal 5 kali sebelum umur 2 tahun. Oke, saya cukupkan dari dari YouTube-nya Mufid TV Official. Oke. Dan yang benar adalah 3 syarat itu. Nyusunya minimal 5 kali. Kedua, setiap kali nyusu sampai kenyang. Tidak boleh disusui tapi dicabut. Ya. Saat menyusui, kepalanya dicabut 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh. Begitu juga 5 kali ini, nggak boleh yang ini kenyang, ini nggak kenyang. Tapi 5 kali nyusu ini kenyang-kenyang semua. Yang ketiga adalah usianya maksimal 2 tahun. Waktu menyusu usianya maksimal 2 tahun. Ya. Dan saya rasa belum ada yang betul-betul mendekati kecuali mungkin Amirah Az-Zahra dan Fatimah Yusnita. Nah, Amirah Az-Zahra, Fatimah Yusnita ini mendekati, kecuali kalau Amirah Az-Zahra ini masalahnya dia bilang sampai tidur. Nah, bukan sampai tidur tapi sampai kenyang. Dan kenyang itu belum tentu tidur. Nah, itu dia masalahnya. Kalau Fatimah Yusnita disusukan saat usia belum 2 tahun. Tidak, waktu dia 2 tahun masih bisa, tapi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Ya. Baik, saya pindah ke Mufli. Ya, banyak betul ini yang saya harus pindah-pindah. Nanti teman-teman silakan menuliskan faidah tambahan bila teman-teman menemukannya di kolom komentar setelah kajian kami posting. Baik, saya baca di Facebook, di YouTube ya. Suaranya nggak jelas, suaranya kresek. Tabarakallah. Sudah jelas, suara sudah cantik. Ini Nur Cibi-Cibi muncul lagi. Apakah Anda menonton di beberapa akun? Ya. Ya. Semoga Anda mendapatkan calon istri yang Masya Allah seperti Suhabiyah. Oh, semoga kirain semoga Anda. Ya. Alhamdulillah sudah baik. Mohon penjelasan bagaimana beda dengan bangga dengan sombong. Mohon penjelasan bagaimana beda bangga dengan sombong. Ya. Contoh, saya mengatakan kepada orang tua saya, ya, saya dengan bangga Bapak Ibu mengabarkan bahwa saya adalah orang yang pertama lulus dan IPK saya tertinggi. Dan tujuan saya adalah untuk membanggakan Bapak dan Ibu saya, menyenangkan hati mereka. Begitu juga saya mengatakan, teman-teman, ya, di dalam kajian saya mengatakan, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk teman-teman yang masih muda-muda dan kuliah, antum jangan sampai menjadikan kuliah sebagai hambatan untuk menimba ilmu agama. Jangan pernah mengatakan, saya nggak bisa menimba ilmu agama, soalnya saya kuliah. Jangan pernah mengatakan, oh saya kuliahnya jelek-jelek nilainya, soalnya saya banyak belajar agama. Karena dulu ketika saya dan teman-teman saya yang ikut pengajian, ustadz-ustadz di Jogja, begitu juga kita yang di Arab Saudi, kita menggabungkan dua-duanya. IPK terbaik, lulusan tercepat, tapi tetap belajar agama. Itu bukan alasan. Nah, ini adalah membanggakan sebuah prestasi untuk dicontoh dan meneruskan stigma yang salah dari orang-orang yang hadir, khususnya dari kalangan para mahasiswa. Tapi beda halnya dengan sombong. Sombong ini tidak bermakna apapun kecuali sebatas untuk membanggakan diri. Nah, syaratnya persusuan lebih dari 2 tahun. Ini kurang. Nida Anissa Rahma, syarat persusuan susu dari manusia. Ya iya, susu dari manusia, masa susu dari sapi? Atau susu formula? Kalau nanti susu sapi atau susu formula bisa dijadikan sebagai bahan mahram, wah, nggak jelas nanti kita siapa anaknya siapa. Dan susu dari susu formula
Jadi anaknya siapa? Anaknya ibu-ibu penjual susunya, ya. Lewat depan rumah Anda, susu murni nasional yang jual ibu-ibu, ya. Lalu kita susukan, lalu kemudian jadi mahram, ya. Ya jelas susunya susu manusia, ya. Tapi yang dimaksud adalah bukan seperti itu. Dalam masa penyapiannya itu sebelum 2 tahun. Nah, 2 tahun maksimal. Maksimal 2 tahun. Itu nama di email saya udah digunakan lebih dari 5 tahun, Ustadz. Namanya saya Nur Asia. Anggota MIA 5. Ahlan wa sahlan. Ya. Ya banyak ya orang pakai email itu namanya aneh-aneh ini kan. Ada dulu cantik kue. Ya. Nida cantik kue. Anissa Maniez, ya kan. Dan lagi Nur Cibi-Cibi. Kenapa tidak Nur Cimi-Cimi? Syarat 1, usia maksimal 2 tahun, minimal 5 kali setiap menyusu sampai kenyang. Nah ini benar. Siapa ini? Ika Nur. Silakan Ika Nur WA ke 0895 715 2850. Ika Nur, silakan WA 0895 715 2850. Indah Eka Nurul. Syarat persusuan menjadi mahram, ya, nggak bisa sudah ya, meskipun saya baca tapi Anda didahului oleh Ika Nur. Ya. Sahkah pernikahan yang awalnya si istri minta diceraikan tapi suaminya nggak mau menceraikan? Sahkah pernikahan yang awalnya si istri minta diceraikan tapi suaminya, lah minta cerainya di mana? Ya, tapi akhirnya terceraikan atau diketok palu oleh hakim atau tidak? Saya belum bisa menjawab dengan sempurna untuk Gina Rafa karena pertanyaannya pun belum memenuhi kejelasan pertanyaan. Saya pindah ke Facebook Mufli dulu. Syarat persusuan menjadi mahram, sudah ya? Syarat-syarat mahram, sudah. Saya cukupkan. Ada 33 komen, saya nggak bisa baca semua ini. Tidak kelihatan dia di laptop saya. 33 komen ini. Dan terakhir di Mufid TV Facebook. Afwan Ustadz, jika bercerai itu lebih baik, tapi apa makna bahwa Allah tidak menyukai perceraian? Hadis yang menyebutkan abghadul halali 'indallahi at-talaq, sesuatu yang Allah halalkan tapi Allah benci, ya, atau sesuatu yang halal tapi Allah paling benci adalah perceraian, ini bukan hadis yang sahih. Oke? Jadi pertanyaannya dibangun di atas pengetahuan tentang sebuah hadis yang tidak sahih. Ya, begitu saja. Yang jelas cerai itu boleh jika memang dibutuhkan. Yang tidak boleh adalah minta cerai ujuk-ujuk tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Apakah pernikahan antara Rasulullah Zainab dikaruniai anak? Setahu saya tidak, karena Nabi SAW hanya punya 7 anak, 6 dari Khadijah dan 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Sudah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Oh ya, pengumuman pemenang. Untuk pemenang, saya buka dulu. Saya lupa namanya tadi, saya nggak catat. Untuk pemenang faidah terbaik dari kisah Juwairiyah. Pemenang untuk kisah Juwairiyah. Sabar sebentar. Saya lupa tadi namanya. Ada di mana yang tadi ya? Di Mufid TV kayaknya. Mufid TV official di YouTube. Juwairiyah. Yang menangkan hadiah buku sahabat adalah Mutmainnah. Ada faedah yang bagus. Sebenarnya juga bagus dari Hamidah Rina Mantiri. Ya, Masya Allah, ini bagus-bagus. Ini ketahuan akhwat-akhwatnya pintar-pintar semua. Begitu juga Miranti Umu Jauza. Ini
akhwat-akhwat high quality akhwat nih. Ramlah Rashid nih, high quality akhwat semua nih yang komen di eh, YouTube Movie TV Official. Ya, soalnya faidah-faidah yang disebutkan ini faidah-faidah yang luar biasa. Tapi dari semua yang saya baca, mau tidak mau karena saya hanya bisa memilih satu, saya pilih dengan nama Mutmainnah karena beberapa faidah yang saya tercengang saat membacanya. Di antaranya beliau mengatakan, taktik perang yang bisa diteladani adalah mengirim mata-mata sebelum menyerang musuh. Begitu juga ketika dia mengatakan kecerdasan Al-Harithah ketika Rasulullah mengetahui tempat ia menyembunyikan unta, bahwa Rasulullah mengetahui yang gaib, melainkan bukan mengetahui yang gaib, melainkan dia nisbatkan pengetahuan yang gaib itu kepada Allah dengan mengatakan, bagaimana kok bisa Muhammad itu tahu kecuali kalau dari Allah yang Maha tahu. Berbeda dengan orang sekarang, jika mereka mendengar bahwa si fulan tahu yang gaib, mereka bilang itu fulan tahu yang gaib. Bukan Allah memberitahu si fulan. Ya. Nah, begitu juga faidah Nabi mengajari agama kepada istrinya. Ya. Nabi mengajar dengan metode yang bagus, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang mengundang rasa penasaran pendengar. Ya, ini beberapa faedah yang saya anggap bagus dari semua yang bagus. Dan untuk Mutmainnah silakan WA di 0895 715 2850. Sekali lagi, saya komen aja di komentarnya nih ya. 0895 715 2850. Jazakumullah khairan untuk perhatiannya pada kajian hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya bisa jawab, terutama yang di WA dan di Telegram, karena saya sudah terlanjur berpindah ke platform Facebook dan YouTube 4 akun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.